Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat datang, saya ucapkan selamat Anda telah diterima di SMA Negeri 1 Ceper tahun pelajaran 2020-2021. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana kita adalah diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan MPLS pada hari ini. Perkenalkan saya, nama Siti Wahyuni. Di sini saya memegang mapel sejarah. Sejarah nanti ada sejarah wajib dan sejarah peminatan. Bagi program IPA akan mendapat sejarah wajib, sedangkan bagi program IPS akan mendapat sejarah wajib maupun sejarah peminatan. Pada saat kegiatan MPLS ini, Ibu diberi tugas untuk mengisi materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Apa tahu wawasan Wiyata Mandala? Baiklah, kita pelajari bersama-sama pengertian wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah dalam lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Dapat juga diartikan sebagai pandangan atau sikap hidup terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Secara harfiah, pengertiannya dari kata wawasan yang berarti konsepsi, cara pandang, tinjauan, pandangan. Wiyata berasal dari bahasa Jawa yang berarti pengajaran, pendidikan. Sedangkan Mandala berarti buatan, lingkungan, daerah. Jadi Wiyata Mandala berarti lingkungan pendidikan, tempat proses belajar mengajar. Dasar hukumnya. Dasar hukum wawasan Wiyata Mandala ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen nomor 13090/C184 tanggal 1 Oktober 1984 sebagai sarana ketahanan sekolah. Wawasan Wiyata Mandala merupakan konsepsi atau cara pandang bahwa sekolah adalah lingkungan atau kawasan penyelenggaraan pendidikan. Bagaimana proses wawasan Wiyata Mandala? Proses seorang siswa untuk bisa memiliki wawasan Wiyata Mandala harus melalui 3 tahap. Yang pertama, mengetahui. Yang kedua, mengenal. Yang ketiga, mencintai. Mengenal lingkungan fisik sekolah adalah lingkungan yang dapat diketahui melalui panca indera. Contohnya, mengetahui tempat ruang guru di mana, mengetahui letak perpustakaannya di mana, mengetahui fasilitas apa saja yang ada di sekolah. Mengenal. Setelah mengetahui letak sebuah lingkungan fisik, siswa harus mengenalnya. Berarti memahami seluk-beluknya. Misalnya, setelah mengetahui letak perpustakaan, harus dikenali perpustakaan tersebut. Apa yang ada di perpustakaan, bagaimana fungsinya, serta cara memanfaatkan koleksi perpustakaan. Mencintai. Tahap mengetahui, mengenal, dan mencintai juga harus dilakukan terhadap lingkungan sosialnya. Mengetahui guru, mengenal guru, kemudian mencintai gurunya. Mengetahui namanya siapa, mengenal karakternya bagaimana, mencintainya dalam wujud tahsin, hormat, dan patuh terhadap tugas yang diberikan. Komponen wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama ada peran kepala sekolah. Peran kepala sekolah yaitu berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Artinya,
siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan seizin kepala sekolah. Kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat. Menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk peraturan atau tata tertib. Mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidental intern antara guru, wali murid maupun siswa. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti pramuka, PMR, kesenian, olahraga, dan lain-lain. Yang kedua, peran guru, yaitu menjunjung tinggi martabat dan citra guru dengan sikap dan tingkah laku, menjadi teladan atau pamong di masyarakat. Guru mampu memimpin, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Guru dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Kemudian yang ketiga, peran sivitas akademis. Tata usaha sekolah harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajiban sesuai bidang tugas masing-masing. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Ada 2 tahap. Yang pertama yaitu tahap preventif. Yang kedua, satu tahap preventif. Yang kedua adalah tahap reprensif. Tahap preventif memelihara sekolah melalui 7K. Menciptakan suasana harmonis antar warga dan lingkungan sekolah, membentuk jaring pengawasan, menghilangkan bentuk peluncuran pada saat MPLS, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat masuk dan usia sekolah. Yang kedua adalah tahap reprensif. Mendamaikan pihak-pihak yang terlibat perselisihan, menetralisir isu negatif yang berkembang, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah, mengadakan bimbingan dan penyuluhan, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. 7K dalam wawasan Wiyata Mandala sebagai berikut. Yang pertama adalah keamanan atau kenyamanan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga adalah kedisiplinan. Yang keempat, kerindangan. Yang kelima, kebersihan. Yang keenam, keindahan. Dan yang ketujuh adalah ketertiban. Sekian materi yang saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Selamat bergabung di SMA Negeri 1 Ceper. Semoga anak-anak besok menjadi anak-anak yang sukses. Tapi sebelumnya, Ibu akan memberikan sedikit sebagai evaluasi Ibu pada saat ini, yaitu siapkan kertas, ditulis di kertas, nanti dikirim ke WA Ibu ya. Nomornya dicatat dulu. 089 691 484 272. Jelaskan bagaimana peserta didik supaya bisa memiliki wawasan Wiyata Mandala ya, terutama atau khususnya di SMA Negeri 1 Ceper. Silahkan dijawab menurut pendapat kalian masing-masing. Selamat
mengerjakan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.